kita pakai nutrisi yang terlalu berlebihan di dalam tubuh itu dengan Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Rifki YK Dani Utama. Beliau berkomentar di video dengan judul memahami bentuk kotoran murai batu. Pertanyaan beliau seperti ini ataupun pernyataannya ini lebihnya gitu ya. Seperti ini, sudah saya praktekkan dari yang awal kotoran lurus tapi besar-besar karena burung tipe jinak harian gacor tapi mageran. Jemur saya tambah 30 menit plus umbar kotoran jadi kecil ya, lebih kecil, semoga bisa lebih maksimal di tiang besi. Amin gitu ya. Jadi komentar beliau ini adalah suatu ungkapan ataupun curhatan ya. Curhatan beliau itu setelah nyimak burungnya ini, berarti omnya itu memahami gitu ya, mau menyimak dari awal, tengah, dan akhir. Berarti dari situ bisa menguasai apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian kebetulan cocok dengan burungnya ya. Kemudian dipraktekkan langsung ya, dipraktekkan dengan apa? Penjemurannya ditambah ya. Yang tadinya burung omnya ini kotorannya itu lurus tapi besar ya. Kemudian burung ini jinak harian gacor. Nah itu kan gacor bermasalah berarti ya. Kemudian mageran burung ini gitu ya. Kemudian setelah menyimak video saya dari awal sampai akhir, memahami, kemudian dipraktekkan. Nah tibalah omnya ini praktek dengan penjemuran itu ditambah ya 30 menit, kemudian ditambah juga untuk pengumbaran. Nah yang tadinya kotorannya itu besar, nah setelah dirawat seperti itu sesuai apa yang sudah saya sampaikan, nah mengena kotorannya lebih kecil. Nah semoga lebih bagus lagi kerjanya di gantangan, amin gitu ya. Inilah ya Om ya, jadi ini cuman wawasan saja. Kenapa sih kita itu menyimak channel ini? Ya memang kalau bermanfaat ya, kalau kita mau nyimak dulu, karena butuh kesabaran, butuh kuota juga, dan saya pun mengerti itu ya. Yang sudah saya sampaikan itu juga nggak apa ya mubadir, intinya dari kata per kata, kalimat per kalimat ya, yang di situ butuh kuota gitu ya. Saya itu paham gitu ya, kasihan gitu ya, tapi ya itu tadi, kita memang harus berkorban dahulu dari segi waktu kita nyimaknya itu ya. Kemudian kesabaran, nyimaknya itu dari awal, tengah, akhir agar bisa dipahami. Kemudian berkorban juga untuk kuota, saya juga paham. Kasihan juga gitu ya, kalau yang saya omongkan itu sia-sia. Ya, jadi semua yang saya utarakan itu menurut saya juga kalau kita mau pasti ada manfaatnya. Ya, jadi nggak cuman sekedar konten biar rame, enggak sih ya. Toh saya itu nggak buat konten setiap hari, selonggar saya saja gitu kan ya. Jadi saya berharap kita itu sehobi, semuanya saya itu di rumah gitu ya, saya pengen ya ngobrol lah ya dengan teman-teman ya. Kalau dia itu butuh pemahaman ya, kalau dia mau nyimak kemudian sabar dalam mendengarkan, ya sudah kita ngobrol enak gitu ya. Kalau tidak mau ya sudah, saya nggak memaksakan. Seperti halnya juga di channel ini, nggak serta-merta demi konten, enggak. Karena apa? Orang itu ya, teman-teman itu jeli semua. Jadi ada teman-teman yang mungkin penilaian negatif, ada yang positif dengan channel ini. Kenapa sih bertele-tele? Ya sebenarnya nggak bertele-tele sih, itu cuman penjabaran. Karena apa? Saya nggak berani berspekulasi karena saya menganggap bahwa burung ini bukan malpraktek. Burung teman-teman ini memang bukan malpraktek gitu ya, nggak cuman umumnya. Jadi pembahasan itu nggak cuman umumnya, umpamanya saja ya, burung OB ya. Burung OB itu biasanya dimandikan malam. Nah di channel ini enggak. Nah kalau saya cuman demi konten ya, demi konten,
ya sudah, saya ngikut-ngikut aja dengan channel yang lain. OB, mandikan saja. OB, kelebihan protein, mandikan saja, sudah selesai. Nah tapi kan di channel ini enggak ya. Kalau OB ya sudah diberikan penjemuran. Nah itu kan kebalikan. Nah itu kan beda. Ini kan bukan demi konten ya. Karena apa? Ini sudah pengalaman. Ya pengalaman sesuai pengalaman pribadi lah ya. Bukan cuman umumnya gitu ya. Jadi kalau banyak orang bilang channel ini aneh gitu ya. OB yang biasanya harus dijemur rata-rata yang harus dijemur, OB yang biasanya harus dimandikan malam, nah ini malah dijemur. Nah tapi yang sudah saya utarakan di situ saya jabarkan, masuk akal enggak gitu ya. Bolak-balik saya bilang kan gitu. OB naiknya nutrisi yang terlalu berlebihan, efeknya adalah kegemukan ya. OB kan biasanya identik dengan jor-joran serah puding kan ya, iya enggak? Ini dulu masuk akal kan ya. Nah setelah itu burung itu pasti kegemukan lah ya. Apa iya burung yang dijor-jor serah puding itu kekurusan? Kan enggak ya, nggak ada gitu ya. Burung kok dijor-jor serah puding kok kekurusan. Nah kemudian saya bilang burung yang OB, burung yang kelebihan nutrisi ya, nutrisinya itu sudah kelebihan di dalam tubuh. Burung ini juga harus olahraga, burung ini harus diumbar, burung ini harus dinaikkan sistem metabolisme tubuhnya. Dengan apa? Penjemuran, biar terpakai nutrisinya gitu ya. Bukan malah dimandikan ya. Dimandikan kan menurunkan suhu tubuh, menurunkan metabolisme tubuh. Kenapa dinaikkan? Biar terpakai gitulah nutrisi yang di dalam tubuh itu, biar terpakai dengan penjemuran, dengan olahraga umbaran. Bukan malah diturunkan dengan penurunan suhu tubuh, yaitu dengan pemandian malam lagi kan itu ya. Semuanya kita itu ya gemuk lah ya, makan kita banyak gitu kan ya. Apakah kita harus mandi terus gitu ya biar langsing? Enggak kan ya. Kita harus olahraga. Olahraga itu apa? Menaikkan suhu tubuh. Karena apa? Sistem metabolisme yang naik. Dengan olahraga di situ menimbulkan suhu badan panas. Ini akan membakar kalori, membakar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh, berkurang gitu ya. Makanya seperti di dalam ilmu burung juga, ketika birahinya tinggi ataupun karena jor-joran serah puding yang terlalu banyak, kemudian karena protein pornya itu terlalu tinggi, di situ adalah kegemukan, ya sudah, kita pakai nutrisi yang terlalu berlebihan di dalam tubuh itu dengan penaikan suhu tubuh, dengan penjemburan tentunya, dengan pengumbaran tentunya.